Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, para netizen, para orang tua murid dari sekolah Bandung Islamic School, para alumni Haji Umroh di bawah pengelolaan Travel Nasratul Ummah dan Mumtaz Indonesia, dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam acara Tabligh Akbar dengan mengusung tema yang berkaitan dengan parenting, yaitu memotivasi keluarga untuk meraih pahala. Kenapa kita mengusung tema yang berkaitan dengan meraih pahala? Sebab kesuksesan di dalam hidup hanya bisa tercapai karena dua hal. Pertama, terbebas selamat dari api neraka. Kedua, dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang hidupnya demikian, dia sukses, dia bahagia, dia beruntung. Allah menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia ini telah sukses, telah bahagia, telah beruntung. Jadi keberuntungan hidup hanya apabila di akhir fase kehidupan kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Fase akhir dari kehidupan itu maknanya adalah di akhirat nanti. Sedangkan untuk bisa selamat dari api neraka, syaratnya adalah satu, yaitu bersih dari dosa. Karena dosalah penyebab kita atau seseorang masuk ke dalam neraka. Sedangkan syarat untuk bisa masuk surga dengan level yang tinggi hanya satu pula, yaitu apa? Pahala. Makin banyak pahala yang tersisa, makin tinggi derajat kita di surga. Karena itulah maka Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, dalam sunnah yang sahihah, sering memotivasi kita untuk ibadah, beramal, berakhlak dengan mengiming-imingi pahala dan menakut-nakuti dengan dosa. Karena itulah maka dengan seluruh ayat dan hadis yang menjanjikan pahala untuk amalan ini, amalan itu, kita termotivasi. Dengan ada ancaman neraka, siapa yang melanggar ini, siapa yang melanggar itu, kita termotivasi untuk menjauhi. Karena itulah maka kita butuh kepada pahala yang sangat banyak demi apa? Demi kebahagiaan hidup kita dunia sampai akhirat. Itu pertama. Kedua, di dalam pahala ada banyak faidah yang menguntungkan kita. Faidah yang pertama,
pahala ini memperberat timbangan amal kebaikan. Nanti kan amal kita ditimbang ya. Kadang-kadang kita melakukan ibadah, amal soleh yang melahirkan pahala dan dijanjikan surga. Tapi kadang-kadang juga kita terjerumus ke dalam dosa yang terancam oleh neraka, ya enggak? Berdusta ancamannya neraka, ghibah, menghina, suudzon ancamannya neraka, khianat ancamannya neraka. Kadang-kadang kita suka melakukan itu. Tapi kita juga sering melakukan amalan yang dijanjikan surga. Sholat, saum, ngaji kayak begini. Melakukan amal yang dijanjikan surga sering. Melakukan dosa yang diancam neraka juga tidak jarang. Jadi kita ke surga apa ke neraka? Nanti ditimbang. Nah, siapa yang lebih berat kepada kebaikan? Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maksudnya banyak pahalanya. Pahala ini seringkali diukur oleh angka atau oleh nomor, oleh angka, seringkali diukur oleh berat ringannya. Seperti kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, siapa yang mengucapkannya? Ya, dua kalimat ini enteng di lisan, berat di timbangan. Maksudnya pahala yang dilahirkan dari dua kalimat ini akan memperberat timbangan. Dan habibatan ila rahman, paling dicintai oleh Allah yang maha rahman. Dua kalimat inilah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan ma athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati indallah min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di mizan seorang mukmin pada hari kiamat di sisi Allah dibanding kemuliaan akhlak. Maknanya kemuliaan akhlak melahirkan pahala yang bila ditimbang berat di timbangan. Dan banyak lagi ayat atau hadis lain yang menjelaskan salah satu fungsi pahala, faidah dari pahala adalah memperberat timbangan. Yang pertama. Kedua, fungsi pahala yang kedua adalah menghapus dosa. Pahala ini selain menguntungkan dari aspek ini, juga menguntungkan dari aspek dosa-dosa kita terkurangi. Sebutan lain bagi pahala adalah al-hasanat. Kebaikan-kebaikan. Maksudnya kebaikan itu adalah pahala-pahala seperti sabda Nabi SAW ketika menjelaskan orang yang bangkrut dari kalangan umatnya. Beliau menyatakan orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala semua amalan kebaikan. Tapi waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa zalama hadza. Tapi dulu waktu di dunia dia pernah menuduh orang lain, mencela orang lain, zalim kepada orang lain. Pokoknya banyak kejahatan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi dibalas. Apa dibalasnya? Maka fayukhadhu min hasanatihi. Diambil hasanat. Hasanat itu pahala. Pahala dari orang yang zalim diambil. Diberikan kepada korban kezalimannya. Dan banyak hadis lain yang menyebut hasanat itu pahala, pahala itu hasanat.
Salah satu di antara faidah atau fungsi dari hasanat menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, pahala yang lahir dari kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Inilah faidah yang kedua. Kenapa kita ini harus berburu pahala sebanyak mungkin? Pertama, pahala itu memperberat timbangan amal kita. Kedua, menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa bermakna meringankan timbangan dosa karena berkurang. Ketiga, pahala ini menjadi penyebab dimuliakannya seseorang dunia dan akhirat. Kenapa orang di dunia dimuliakan? Siapa yang biasanya dimuliakan? Orang-orang soleh, ahli ibadah. Akhlaknya mulia. Para ulama yang solihin, ulama rabbanin itu biasa dimuliakan. Itu di dunia. Dan di akhirat lebih lagi. Kenapa orang-orang soleh, ahli ibadah, para ulama rabbanin dimuliakan di dunia dan di akhirat? Karena kebaikan-kebaikan yang lahir dari mereka banyak. Kebaikan kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kebaikan kepada sama manusia dalam bentuk kepedulian sosial. Ngajar, dakwah itu kebaikannya luar biasa. Akhirnya dari sana melahirkan pahala yang banyak. Karena itulah maka derajatnya ditinggikan. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang berilmu dan beriman beberapa derajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu Allah angkat derajatnya lebih tinggi. Di mana? Dunia dan akhirat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Sebab ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam bab Fadlul Ilmi, keutamaan ilmu. Dikutip surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin dimuliakan, makin tinggi derajatnya dunia dan akhirat. Makanya seringkali pahala diungkapkan dengan lafaz derajat. Seperti dalam salah satu hadis. Berkata Rasulullah SAW, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawamil qawam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simpel. Dia tidak soleh-soleh amat. Ibadahnya pas-pasan, hanya mengamalkan yang fardu, yang sunnah ditinggalkan. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya dia mencapai derajat ahli saum, ahli tahajud. Sawam itu orang yang terus-terusan saum. Tidak hanya yang fardu tapi sunnat. Qawam itu orang yang terus-terusan tahajud dengan tahajud yang berkualitas. Bayangkan pahala yang diraih oleh orang malamnya tahajud, siangnya saum. Pahalanya segede apa, sebanyak apa. Tapi pahala segede ini bisa teraih dengan orang muslim yang tidak saum, tidak tahajud, hanya dengan kemuliaan akhlaknya. Diungkapkan dengan darajat. Sesungguhnya seorang muslim yang sederhana amalnya, tapi dengan kemuliaan akhlaknya bisa meraih derajat ahli tahajud, ahli saum. Maksud derajat di sana adalah melahirkan pahala yang sama dengan pahala ahli tahajud dan ahli saum. Dari sinilah
kita mengetahui pahala disebut dengan darajat. Karena apa? Meningkatkan kemuliaan orang itu di dunia sampai di akhirat nanti. Inilah faidah yang ketiga ya. Yang pertama, pahala itu memperberat timbangan. Kedua, menghapus dosa. Yang ketiga, meninggikan derajat dunia dan akhirat. Yang keempatnya, pahala ini mengakibatkan orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makin banyak pahalanya, makin cinta Allah dan Rasulnya kepada orang tersebut. Kenapa setiap kali Allah menjelaskan hamba-hamba yang dicintainya ini yang begini, dianalisis oleh para ulama. Oh, karena amalan yang dilakukan oleh orang yang dicintai oleh Allah itu melahirkan pahala yang banyak. Contoh, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ini hadis qudsi. Allah menyatakan ini di pertengahan hadis. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah di samping yang fardu sampai aku mencintainya. Kenapa? Allah mencintai orang ahli ibadah. Dari ibadah itu melahirkan pahala yang banyak. Itu Allah cinta. Lihat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini juga sahih. Nabi SAW menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maknanya, dia memberi manfaat dengan apapun yang dimilikinya kepada orang lain. Dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, jabatan, pangkat, kekuasaan, atau dengan tenaga, dengan apapun. Dia ngasih manfaat. Dan setiap manfaat berupa bantuan kepada orang lain melahirkan pahala yang kata para ulama namanya pahala muta'addi, amal muta'addi. Amal muta'addi, amalan yang manfaatnya itu terasa oleh orang banyak. Itu lebih utama, lebih besar daripada pahala dari amal qasir. Amal qasir itu amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li an amsya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Kalau aku berjalan sampai disebutkan demi Allah, fa wallahi, kalau demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Di Masjid Nabawi selama 1 bulan itu amal qasir. Maksud amal qasir, pahala dan manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Sedangkan membantu orang banyak, membantu orang lain, itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Dan ini lebih disukai oleh Nabi SAW. Dan makna ahabbu ilayya artinya aktsaruha ajra. Lebih aku cintai, maknanya lebih gede pahalanya. Dari sinilah kita mengetahui rahasia kenapa orang-orang tadi itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata dari amalan-amalan tadi lahir pahala yang banyak, sehingga tak heran apabila Allah dan Rasulnya lebih mencintainya. Ini faidah yang keempat dari pahala. Dan banyak lagi lah, ada beberapa belas, tapi terbatasnya waktu. 4 aja cukup untuk menjelaskan kenapa kita harus memotivasi diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara ikhwan-ikhwan kita untuk
meraih sebanyak mungkin pahala karena banyaknya faidah, keuntungan dari pahala yang banyak tersebut. Ini poin yang pertama. Ini baru mukaddimah, belum isi. Kedua, bagaimana cara kita memotivasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk meraih sebanyak mungkin pahala dan menghapus sebanyak mungkin dosa. Ada beberapa langkah real dan nyata. Pertama, pelihara sholat. Semua aktivitas amalan yang berkaitan dengan sholat, sejak wudhu, melangkah ke masjid, terus di dalam masjidnya kita melakukan beberapa aktivitas. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunat, sholatnya itu sendiri, wiridnya, lalu pulang kembali ke rumah. Itu pertama, meraih pahala yang banyak. Yang keduanya, menghapus dosa yang banyak pula. Makanya kondisikan keluarga kita untuk menjaga sholat, terutama ke masjid bagi laki-laki. Ajak anak-anak untuk ke masjid. Kasih motivasi agar anak ini apa? Semangat. Kita bilang, nak tahu nggak? Kita melangkah ke masjid, kaki kanan menambah pahala, kaki kiri mengurangi dosa. Oh iya, iya. Terus kalau nanti nanya, emang apa untungnya punya pahala dan terhapus dosa? Tadi kalau pahala nambah, kita dapat keuntungan begini seperti yang dijelaskan tadi. Kalau dosa terhapus, kita akan terhindar dari azab dunia, alam kubur, akhirat. Kasih motivasi. Si anak nanti jadi senang ke masjid, termotivasi. Dan mungkin saja menghitung langkahnya 1, 2, 3 sehingga hafal berapa langkah dari rumah ke masjid. 1000 langkah. Aku mah ingin lebih, bulak belok tah. Zigzag. Biar nambah gitu ya. Ya. Coba perhatikan hadis-hadis berikut ini. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Man tatahhara fi baiti, thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutwatuhu ihdahuma tahuddu khati'atahu wal ukhra tarfa'u darajatahu. Siapa orang yang bersuci di rumahnya, berwudu, lalu dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu salat fardu, maka 2 langkahnya. Langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri menghapus dosa. Dan ketika menyebut wal ukhra tarfa'un darajah, langkah lainnya mengangkat derajat. Derajat di sini tadi pahala. Diungkapkan pahala dengan ungkapan derajat karena salah satu fungsi pahala itu meningkatkan derajat. Lihat ketika berwudu, Nabi SAW menyatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Mau gak aku tunjukkan kepada kalian amalan yang menyebabkan Allah menghapus dosa-dosa dengan amalan itu dan mengangkat derajat? Dijawab, bala ya Rasulullah. Ya mau. Lalu beliau menjawab, isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wantidharus shalah ba'da shalah fadzalikum ribat. Kata Nabi SAW, amalan yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat, menyempurnakan wudu di saat malas atau berat. Kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Ketiga, menunggu sholat. Umpamanya kita selesai sholat maghrib, kita nggak pulang, nunggu sholat isya, diam di masjid. Itu
menambah pahala, mengangkat derajat, menghapus dosa, dan pahala selama nunggu di masjid sama dengan pahala sholat. Menunjukkan besarnya itu. Lihat, wudunya mengangkat derajat, menambah pahala, mengurangi dosa. Melangkahkan kaki ke masjid juga menambah derajat, pahala, dan menghapus dosa. Demikian juga diamnya di masjid menunggu sholat juga menghapus dosa, meninggikan derajat, menambah pahala, apalagi sholatnya. Semua gerakan sholat, gerakan bibir ketika mengucapkan zikir doa dalam sholat, itu mengundang pahala yang banyak dan ampunan yang sangat banyak. Sehabis sholat, apa yang kita lakukan? Wirid, zikir, berdoa. Coba perhatikan bagaimana iming-iming Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita membiasakan diri wirid seusai sholat. Tidak salam-salam langsung pergi, atau langsung buka HP, langsung browsing, langsung chatting. Wiridnya diabaikan, padahal wirid luar biasa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sabbahallaha fi duburi kulli shalah 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla jabadil bahar." Siapa orang yang seusai sholat, dia membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Berarti jumlah berapa? 99. Ditutup 100 dengan la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang demikian maka akan diampuni semua dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Lihat, amalan enteng cuma wirid ba'da sholat paling 5 menit gitu, tapi semua dosa kita diampuni. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Motivasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk selalu berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, sholat, menunggu sholat yang berikutnya, pulangnya motivasi mereka agar setiap momen kesempatan ke masjid semangat, karena di sana ada tambahan pahala, ada penghapusan dosa. Inilah langkah yang real yang pertama untuk memotivasi keluarga kita meraih sebanyak mungkin pahala. Ajak ke masjid, lalu terangkan, nak, wudhu kita tadi menghapus dosa, menambah pahala. Pas ke masjid, nak, ini langkah kita dihitung tuh. Langkah kanannya nambah pahala, langkah kirinya menghapus dosa. Masuk ke masjid sholat, selama sholat pahala dosa luar biasa, pahala ditambah, dosa dihapuskan. Terus duduk nunggu qomat, nunggu sholat, itu pahala terus mengalir. Karena itulah maka motivasi keluarga kita untuk meraih sebanyak mungkin pahala dengan mengajak ke masjid di setiap waktu sholat fardu. Ini yang pertama. Kedua, langkah real kedua adalah ajak keluarga kita termasuk anak-anak kita untuk sesering mungkin hadir ke pengajian. Seperti ini. Kenapa? Karena dalam pengajian, Masya Allah, seringkali saya ungkap keuntungan dari majelis ilmu. Tahu nggak Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, itu kitab kita bahas waktu Ramadan yang lalu.
waktu iktikaf dan belum selesai. Nanti akan kita teruskan di Ramadan yang akan datang. Kitab Miftahud Daris Sa'adah. Apa artinya? Kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Karena kita dulunya diciptakan tuh langsung disuruh menempati surga. Itu Adam. Setelah diciptakan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Karena satu dan lain hal Adam diturunkan ke muka bumi. Sementara. Gak akan semen terus. Walaupun semen abad. Nanti pulang lagi harus pulang kampung loh. Harus ke surga lagi gitu. Tapi untuk bisa masuk ke surga nanti harus ada kunci. Kalau datang ke sana nggak ada kunci, nggak terbuka itu pintu surga. Maka dijelaskan nama kitabnya Miftahud Daris Sa'adah. Apa yang menjadi kunci dari pintu surga itu? Ternyata ilmu. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lebih dari 100 poin keutamaan ilmu. Lebih dari 100 loh. Baik dari aspek kebaikan, pahala, rahmat, hidayah, kasih sayang Allah, doa para malaikat, kemudian pujian Allah kepada para malaikat, dan banyak lagi. Juga mencakup terhapusnya keburukan, terhapusnya kebodohan dengan ngaji ini, terhapusnya dosa-dosa dengan haji ini, terhapusnya aib-aib yang selama ini mengotori jiwa kita, mengotori akhlak dan perilaku kita, mengotori citra kita baik dalam pandangan Allah, para malaikat dan sesama manusia. Itu dengan menghadiri kajian ilmu seperti ini, luar biasa. Itu terkurangi, bahkan bisa terhapus. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Lalu mereka membaca kitab Allah. Dan mempelajari isinya, ngaji, kajian. Kecuali hafadzhumul malaikah. Para malaikat akan berkerumun di tengah-tengah mereka. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam hadis, ketika membahas hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan majelis ilmu, malaikat yang berkerumun enggak terhitung jumlahnya, memenuhi antara tempat itu sampai ke langit dunia. Lalu ngapain malaikat? Mendoakan ampunan dan rahmat. Selama kita ngaji, malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Tercurah rahmat. Wa unzilat alaihimur rahmah wa ghasyyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah. Dicurahkan rahmat, diberikan sakinah atau ketentraman jiwa, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut nama mereka dalam konteks memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Coba lihat. Ketika sakinah turun, iman naik. Allah menyatakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanim. Itu surah Al-Fath ayat yang keempat. Allah lah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada. Coba lihat efek dari ngaji seperti ini. Pahala bertambah banyak, dosa terhapus, rahmat turun, sakinah turun, pujian Allah, doa para malaikat dan seabrek keuntungan yang lainnya. Tidakkah kita kabita, teriming-iming, tergiur dengan ini? Harus kabita, harus tergiur, harus teriming-iming. Dan kasih motivasi ini ke keluarga kita. Agar apa?
agar semangat selalu menghadiri pengajian. Setiap hari yang dilihat HP-nya itu informasi di mana kajian hari ini. Usahanya siapa, materinya apa, tempatnya di mana. Wah, diagendakan ke sana. Karena apa? Teriming-iming dengan seluruh keuntungan yang bisa diperoleh dari kajian ini. Inilah bukti nyata atau langkah real nyata yang kedua, memotivasi keluarga untuk memperoleh sebanyak mungkin pahala dan menghapus sebanyak mungkin dosa, yaitu dengan sering-sering mengajak mereka kepada kekajian. Apalagi kalau mau mengirim anak ke pondok pesantren, kasih motivasi, nak. Selama kamu mondok di sana, tahu nggak? Dosa gugur, pahala nambah, derajat meningkat. Selama kamu di sana, doa kamu itu dikabul oleh Allah. Nanti kelak kamu akan dimuliakan lahir batin dunia akhirat. Kasih motivasi itu, ya. Kamu kelak akan menjadi kebanggaan ayah dan ibu dunia sampai ke akhirat. Kasih motivasi, ya. Inilah langkah kedua. Banyak-banyak sering-sering mengajak keluarga hadir di pengajian. Belum dampak dari ngaji, nanti barokah umurnya, barokah hartanya, barokah kehidupan rumah tangganya. Kalau semuanya sama-sama ngaji. Tapi masalah keterkaitan antara pengajian dengan barokah bagi hidup, ini materi khusus yang perlu waktu khusus. Tidak akan diperdalam pada momen ini. Inilah yang kedua. Yang ketiga, motivasi keluarga kita untuk pergi ke tanah suci, baik haji ataupun umroh. Kenapa demikian? Karena selama haji dan umroh itu luar biasa keutamaannya. Pertama, orang yang haji atau umroh itu, dia tamu-tamu Allah Azza wa Jalla yang akan diagungkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'auhum fa'ajabuh wasa'aluhu fa'ajabahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang jihad di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umroh, itu tamu-tamu istimewa bagi Allah. Allah mengundang mereka untuk datang, mereka memenuhi undangan itu. Diundang haji umroh ke tanah suci, ke rumah Allah, memenuhi. Selama mereka di sana, mereka meminta kepada Allah, Allah akan mengijabah doa-doa mereka. Ini yang pertama. Kedua, dosa terhapus, kefakiran akan dihindarkan selama hidupnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfil dzunub wal faqir. Ikutkan haji ke umrah. Karena dua-duanya baik haji ataupun umrah menghapus dosa dan kefakiran, sebagaimana kir itu perapian. Kir itu bahasa Sundana hawu itu apa ya? Tungku perapian untuk apa? Membakar emas atau perak yang masih bercampur dengan unsur-unsur logam yang lain. Maka dipisahkan tuh, mana emasnya, mana campurannya. Kemudian lahirlah emas murni atau perak murni. Jadi haji dan umroh bisa membersihkan dosa, menghindarkan kefakiran, sebagaimana perapian bisa membersihkan emas dan perak dari campuran-campuran unsur-unsur logam yang lainnya.
Dan banyak lagi keterangan tentang hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam amalan-amalan umroh banyak sekali keutamaan yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya dengan umroh dan haji. Pertama, ada talbiyah, ada takbir. Talbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus capek enggak? Enggak, kalau 10 kali. Tapi kalau ribuan kali dari Madinah ke Mekah terus talbiyah, capek ya capek, cangkel. Tapi lihat pahalanya. Berkata Rasul SAW, ma'ahalla muhillun wala kabbara mukabbirun illa busyira. Tidaklah seseorang bertalbiyah dan tidaklah seseorang bertakbir kecuali dia akan diberikan berita gembira. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan apa berita gembiranya. Makanya seorang sahabat berkata, ya Rasulullah abil jannah. Wahai Rasulullah, apakah diberikan berita gembira dengan surga? Dia jawab, na'am. Ya. Di sini sahih diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Oleh karena itulah, maka orang yang bertalbiyah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tawaf dan sa'i di Ka'bah. Apa yang didapat oleh orang itu yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya kepada orang yang tawaf, baik tawaf wajib ketika umroh ataupun haji, walaupun tawaf sunnah. Setelah kita beres umroh, beres haji, besok lusa masih di Mekah, tiap hari tawaf sunnah. Apa keuntungan yang Allah akan berikan? Berkata Nabi SAW dalam hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, berkata Rasul SAW, man tafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabatin la yadau qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'atan wa kataba lahu biha hasanah. Tidaklah siapa orang yang tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, lalu dia menyempurnakannya, bermula dari pojok yang ada Hajar Aswadnya. Di sana bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa cium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa cukup isyarat dari jauh. Kalau isyarat tidak perlu dicium. Kecuali kalau tangan kita menyentuh, bisa menyentuh Hajar Aswad, cium tangan kita. Kalau nggak menyentuh nggak perlu. Cukup bismillahi Allahu Akbar lalu muter. Selama memutar berzikir. Zikir terbaik yang tadi, yang 2 kalimat dicintai oleh Allah, berat di timbangan, enteng di lisan. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus begitu. Boleh disering dengan doa. Sampai ke Hajar Aswad lagi 1 putaran. Lalu ulangi bismillahi Allahu Akbar, muter lagi. Sampai 7 kali. Siapa orang yang tawaf di Baitullah 7 kali dan dia menyempurnakannya, maka dia taubahnya seperti membebaskan seorang budak. Pahalanya tawaf itu sama dengan membebaskan seorang budak. Tidaklah dia melangkahkan 1 kaki dan menyempurnakan dengan kaki yang lainnya, kecuali 1 langkahnya menambah pahala, langkah lainnya menghapus dosa. Itu sama dengan ke masjid. Padahal apalagi zaman Kiwari berdesak-desakan, apalagi umrohnya di akhir tahun Desember tuh. Itu libur internasional, seluruh dunia banyak yang mengisi liburannya itu dengan umroh. Wah, tambah asik tuh, tambah seru. Macet.
Otomatis kita tidak bisa lebih mendekat ke Ka'bah, agak jauh. Apa untungnya? Capek sih iya, tapi langkahnya lebih banyak. Kalau langkah lebih banyak pahala, lebih banyak dosa yang terhapus, juga lebih banyak lagi. Terus begitu. Setelah itu sama dengan sa'i. Sa'i itu lebih lama daripada tawaf. Kalau tawaf paling macet maksimal sejam lah. Kalau kosong bisa setengah jam gitu. Kalau sa'i bisa 2 jam loh. Bukan karena lebih jauh. Dari Safa ke Marwah paling 700 meter. Bolak-balik paling 1,5 kilo. Jadi 7 kali balikan 3,5 kilo. Kalau kita jalan santai aja nggak akan sejam tuh ya. Tapi kalau sa'i bisa lebih dari 2 jam. Karena pertama macetnya. Yang kedua kita ada berdoa di Safa dan di Marwahnya. Pegal, tapi asik. Kenapa asik? Karena pahalanya besar. Dan dosa yang terhapus juga besar. Makin banyak langkah, makin pegal, makin lama, makin banyak pahala, makin banyak dosa yang terhapus. Maka walaupun capek, lelah, cangkel dan pegal, kita semangat tiap hari. Saya mau tawaf lagi. Ngapain? Mau nambah pahala, mengurangi dosa dan seterusnya. Terus. Dan itu tidak bisa dilakukan di tempat lain. Dan ada keuntungan bonus, tapi jangan diniatkan. Tapi pasti dapat apa? Langsing. Sehat. Bugar gitu ya, berat badan bisa turun, luar biasa tuh. Ya sehat, ya berpahala, ya menghapus dosa. Coba lihat. Demikian juga ketika tahallul. Tahallul itu bukan perbuatan kita. Kita hanya diem, orang lain memang berbuat. Siapa yang berbuat? Tukang cukur. Kita mah diem. Merem, tapi nggak bisa tidur, semenit juga beres. Mau tidur gimana? Ya, baik yang dugul disebut halaqah, ataupun yang tidak dugul, namanya qasar tapi merata. Dua-duanya dapat ampunan dan ampunan dari dosa dan rahmat. Tapi kalau botak jauh lebih banyak. Berkata Rasul SAW ketika melihat orang-orang yang tahallul, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat, Allahumma gfir lil muhalliqin. Semoga Allah, ya Allah ampuni orang-orang yang botak. Ketika tahallul, kalau dicukur di sini botak, nggak dapat ampunan. Ini ketika tahallul. Di antara sahabat ada yang tidak botak, ada yang qasar. Dia bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, apakah yang memotong pendek juga ya Rasulullah dapat didoakan ampunan? Kata Rasulullah SAW, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni orang-orang yang botak. Kemudian orang yang qasar bertanya lagi, yang pendek juga ya Rasulullah. 3 kali, Allahumma gfir lil muhalliqin. Setelah 3 kali ditanya, baru yang keempat, wal muqassirin. Ya, yang dipotong pendek juga. Menunjukkan pahala botak lebih besar daripada pahala pendek. Memang ada resiko kalau botak. Apa resikonya? Berdarah-darah. Perih ketika apa? Ketika mandinya. Tapi pahalanya luar biasa besar. Dalam riwayat lain, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang halaq, yang botak. Jadi yang botak lebih utama. Dan disebut pertama kali oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fat. Ayat yang ke-27 Allah menyatakan, muhalliqina ru'usakum au muqassirina la takhafun. Kalian membotaki rambut-rambut kalian atau hanya memotong pendek. Membotaki itu disebut lebih awal karena lebih utama. Ternyata membotaki kepala saat tahallul itu mengampuni dosa.
dan mengundang turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu seluruh amalan-amalan dalam umroh, apalagi haji, tidak pernah kosong dari penambahan pahala dan penghapusan dosa, peningkatan derajat. Belum lagi selama di perjalanannya doa mereka didengar dan dikabul oleh Allah. Karena Nabi SAW menyatakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, da'auhum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Allah mengundang mereka ke rumahnya, ke Baitullah. Mereka memenuhi undangan itu, mereka memohon meminta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan semua permohonannya. Selama umur haji doanya makbul. Coba lihat, kurang menggiurkan gimana? Belum di sananya, sholat di Masjid Nabawi. Satu kali sholatnya baik yang fardu ataupun yang sunnah 1000 kali lipat pahalanya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Satu kali sholat di sana itu sebanding dengan 100.000 kali sholat di sini. Dan atau di tempat lain, luar biasa. Karena itulah momen ketika haji dan umrah merupakan momen spesial, agung dan istimewa, menguntungkan lahir batin dan dunia sampai ke akhirat. Maka mengetahui semuanya itu, haji dan umrah itu merupakan ibadah agung, maka kita harus termotivasi. Dan berikan juga motivasi ini kepada istri dan anak-anak kita. Hayu, haji dan umrah. Seru loh. Selain seru, nih ada keutamaan-keutamaannya. Lalu setelah kita terangkan kepada mereka betapa menggiurkannya, mereka pun semangat. Hayu umrah tiap bulan. Hayu umrah haji tiap tahun. Begitu, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan rezekinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, bagi yang memiliki kemampuan finansial, segera umroh. Walaupun sudah pernah, haji pernah, nggak apa-apa. Itu keutamanya luar biasa. Adapun biaya yang kita keluarkan, Allah pasti ganti itu. Itu dihitung pahala dan ampunan untuk di akhirat, di dunianya tetap Allah ganti itu. Allah ganti itu yang dia keluarkan selama haji dan umrah. Jangan dikhawatirkan kita miskin karena haji dan umrah. Nah, bagi umpah jamaah yang memiliki rencana atau belum memiliki rencana akhir tahun ini libur umpamanya sekian 2 minggu atau seminggu kemana ya, ayo umrah saja yuk. Daftar, setelah ini daftar. Saya ada jadwal umrah tanggal 25 Desember. Setahun di sana. Nanti berangkat Desember 2024, pulangnya 2025 tuh. Setiap tahun baru di sana ibadah yang khusyuk dan tenang, nggak ada macet, nggak ada trompet, nggak ada firefox apa, nggak ada duar apa, kembang api, petasan, nggak ada, adem di sana. Rasakan sensasinya. Ya, yuk bagi yang berminat daftar. Setelah ini langsung panitia hubungi, daftar. Gratis ya, daftarnya gratis. Jadi itulah poin yang ketiga. Motivasi keluarga kita, pertama dengan sesering mungkin ajak ke masjid untuk sholat. Kedua, sesering mungkin untuk hadir di majelis pengajian. Pokoknya menuntut ilmu syar'i. Yang ketiganya, motivasi untuk ikut haji dan umrah. Itu pahalanya tak bisa dibandingkan dengan orang lain. Keempat ini secara ringkas saja. Motivasi keluarga kita termasuk diri kita untuk sesering mungkin baca Al-Quran. Baca Al-Quran luar biasa. Itulah komunikasi kita dengan Allah. Dialog obrolan kita dengan Allah. Pahalanya besar, pahalanya dihitung 10 pahala per huruf.
Satu huruf Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 huruf, 190 pahala. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum kalau kita baca satu halaman, satu lembar, satu juz, nggak kebayang. Baik membaca melalui mushaf atau memurojaah, mengulang-ulang hafalan di luar mushaf, atau karena kita banyak hafalan sambil motor, sambil nyetir mobil, emak-emak sambil nyupir, nyuci piring, sambil nyapu, membaca ayat yang kita hafal. Ya, seketika nyapu dapat pahala dari nyapunya, dapat pahala juga dari bacaan Al-Qur'annya. Selain dapat pahala per huruf juga mengampuni dosa-dosa, menghapus dosa. Membaca Al-Quran menghapus dosa. Selain dapat pahala. Membaca Al-Quran meningkatkan derajat. Membaca Al-Quran mengundang cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membaca Al-Quran bisa dijadikan wasilah untuk berdoa dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini poin keempat. Nah, poin-poin lainnya cukup 4 poin saja. 4 poin faidah dari pahala. 4 poin langkah real nyata untuk meraih pahala dan menghapus dosa. Untuk penjelasannya cukup sampai di sini karena terbatasnya waktu. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan memberikan kuis ya bagi jamaah. Nah, ini kuis pertama. Saya akan memberikan pertanyaan yang enteng, mudah. Pertanyaannya mudah. Yang susah jawabnya. Siapa yang dapat jawab pertanyaan ini akan dapat voucher 3 juta rupiah untuk umroh. Jadi nanti pas daftar umroh, uang pendaftaran gratis, pas mau umrohnya bayar dikulangi 3 juta rupiah. Ya. Ada beberapa amplop ikhwan ataupun akhwat. Cung, siapa yang mau ngacung? Mau dapat 3 juta? Ayo cepat. Ada anak-anak. Tapi 3 juta bukan uangnya ya. Voucher. Kasih. Siapa namanya nak? Dari mana? Nama saya Muhammad Ade Bisa Nafes. Muhammad Ade Bisa Nafes. Muhammad Ade. Adia. Adia. Muhammad Adia. Dipanggilnya Muhammad apa Adia? Adia. Adia. Dari mana Adia? Dari Taman Cibadut Indah. Taman Cibadut Indah, maaf. Sekolahnya di mana? Bandung Islamic School. Bandung Islamic School. Pertanyaan untuk Adia, sebutkan 2 saja di antara faidah dari pahala. 1 lah, jangan 2. Apa cing? Menghapus dosa. Penghapus dosa? Iya gitu? Ya. Iya, barakallahu fiik. Sini sayang, sini. Siapa lagi yang mau? Masa bapak-bapaknya kalah sama anak-anak BIS? Itu ada bapak-bapak 1 tuh. Setelah ini daftar umroh dia. Siapa namanya? Muhammad Randi Ustaz. Muhammad? Randi. Randi. Sama Muhammad tadi. Sebutkan 2 faidah dari pahala. Selain menghapus dosa. Memperberat timbangan kebaikan dan mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Ada ahwat ngacung ditunjuk oleh panitia.
Sudah ada Ahwat? Ada Ustadz. Taib. Ahwat, sebutkan satu lagi faidah dari pahala. Faidah. Ya? Faidah dari pahala. Satu, menghapus dosa sudah. Kedua, memperberat timbangan sudah. Dicintai Allah dan Rasul. Dicintai oleh Allah dan Rasul. Siapa nih namanya? Sofia. Sofia. Dari BISC juga? Iya. BISC pala linternya. Hah? Barakallahu fiik, nanti dikasih ya. Afik barakallah. Satu lagi, Ahwat. Tunjuk. Ada? Ada Ustadz. Iya, pertanyaan untuk Ahwat ini. Sebutkan salah satu di antara amalan yang mengundang, yang mendapat pahala besar dan menghapus banyak dosa. Yang pertama menyempurnakan wudhu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Iya, barakallahu fiik. Barakallahu Satu Ustaz. lagi Ahwat, satu lagi. Cung. Yang mana? Oke, udah ada Ustadz. Sudah. Sebutkan satu lagi, amalan apa selain sholat ke masjid? Menunggu sholat selanjutnya. Apa? Menunggu sholat selanjutnya Menunggunya di mana? Di terminal? di masjid. Iya, di masjid. Siapa namanya, Nak? Gaisa Ustadz. Guys, dari sekolah mana? BISC juga, Bandung Islamic School. BIS mah wala lanternya. Berani ngomong. Iya, barakallahu fiik. Satu lagi, Ihwan. Cung. Tunjuk satu. Namanya siapa, Nak? Darel. Darel. Tarel. Kak. Garel. Darel. Dari BSC juga? Ya. Kelas? 6. Kelas 6. Kayak kelas 1 kecil. Darel, sebutkan salah satu keuntungan haji atau umroh. Setiap langkah di tawaf, setiap langkah pertamanya menambah pahala dan langkah berikutnya mengurangi dosa. Langkah kanan nambah pahala, langkah kiri nambah dosa. Mengurangi. Oh, mengurangi dosa. Betul gitu? Iya, barakallahu fiik. Kasih ke Darel ya. Habis sudah hadiahnya, vouchernya sudah. Kita masuk ke sesi tanya jawab, pertanyaan dari jamaah, dipersilakan. Ada yang mau bertanya itu tuh, ada mic. Silakan. Ada yang ngacung tadi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan hukumnya jika kita beramal itu mayoritas mengharapkan dunia? Jadi misalnya nggak pernah sholat tahajud gitu ya,
besok ada tes CPNS, tiba-tiba sholat tahajud gitu ya. Nah itu seperti apa? Yang kedua, sepengetahuan saya, salah satu yang dapat menghapuskan amal itu ketika di akhirat adalah berbuat dosa dikala sendirian. Nah, bagaimana jika dengan kita sudah bertobat dan dengan berusaha untuk meraih tobat nasuha, apakah dosa-dosa itu, amal-amal itu akan kembali lagi nanti di akhirat? Dua itu pertanyaan saya. Jazakallahu khair, Ustaz. Iya, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, melakukan amalan akhirat dengan niat dunia. Seperti tahajud dengan niat supaya urusan dunianya dimudahkan. Kalau ujian mendadak bisa jawab. Kalau dagang mendadak laris. Oh besok tuh ada kajian di Al-Ukhwah, dagang supaya laris tahajud. Biasanya tidak tahajud. Lalu dia meniatkan tahajudnya agar dimudahkan urusan dunianya. Ya, iya. Kalau tujuan atau niatnya murni karena dunia, maka itu terkena dengan ayat yang terdapat dalam surah Hud. Ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kata Allah, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahan, dia beribadah tapi diniatkan untuk itu, kami akan berikan apa yang mereka inginkan, sedikit pun tidak akan dirugikan. Tapi di ayat berikutnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Jadi kalau amalan akhirat diniatkan untuk dunia, ini termasuk kekeliruan dalam masalah tauhid, kerusakan dalam masalah tauhid. Dulu kita pernah bahas kitab tauhid dengan syarah. Salah satunya Al-Qaul Mufid ala kitab tauhid. Ada bab akhir dalam kitab tauhid dengan judul Iradatud dunya bi amalihil akhirah. Meniatkan dunia dengan amal akhirat. Seperti kita saum sunnat. Untuk apa? Agar karirnya nanjak. Setelah karirnya naik pangkatnya, berhenti saum. Tahajud agar dapat jodoh. Setelah dapat jodoh, berhenti tahajud. Mengamalkan sholawat sekian. Agar apa? Agar keinginan dunianya tercapai. Setelah tercapai, berhenti. Murni untuk itu, maka itu tidak boleh. Itu termasuk kerusakan tauhid. Adapun kalau meniatkan dunia hanya niat yang diselipkan dari banyak niat yang bagus. Umpamanya infak dan sedekah. Niatnya apa? Ingin pahala dari infak sedekah ini, ingin dihapuskan dosa, ingin dihindarkan dari murka dan azab Allah. Salah satunya diselipkan ingin sembuh dari penyakit. Kesembuhan dari penyakit ini niat dunia. Diselipkan di antara banyak niat. Maka ini boleh. Dan niat dunia yang diselipkan dibolehkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, dawau marudhakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Karena itu banyak orang yang sedekah dengan niat salah satunya agar sakitnya sembuh. Selain dapat pahala, selain dapat
ampunan. Selain dapat ridho Allah, juga dapat kesembuhan. Kalau itu diselipkan boleh. Tapi kalau murid saya mah sedekah mah ingin sembuh aja penyakit saya nggak perlu ampunan, nggak perlu pahala, nggak perlu surga dengan sedekahnya, murni ingin sembuh. Nah itu yang nggak boleh. Berkata Nabi SAW, man ahabba ayub sato fi rizqi wa ayun syafi athari fal yasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Ini niat dunia, silaturahmi agar dipanjangkan umur, diluaskan rizki. Ini untuk dunia. Boleh? Boleh kalau itu hanya salah satu niat yang diselipkan. Kenapa kita silaturahmi? Melaksanakan perintah Allah. Ingin pahala, ingin dihapuskan dosa, ingin ridhonya, plus ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Boleh kalau begitu. Yang tidak boleh adalah saya mah silaturahmi agar kaya, agar panjang umur. Saya mah nggak perlu surga, nggak perlu pahala, nggak perlu ampunan dosa dengan silaturahmi. Enggak, yang penting kaya. Nah itu yang nggak boleh ya. Demikian juga tahajud, demikian juga saum sunnah, demikian juga baca Al-Quran. Kalau semua itu diniatkan untuk akhirat lalu ada niat dunia yang diselipkan, maka boleh. Contohnya ingin dimudahkan urusannya, karena tahajud salah satu wujud ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Siapa yang bertakwa, Allah akan permudah urusannya. Lalu setiap kali kita melakukan ibadah diselipkan niat ini di samping niat-niat pokok memperoleh pahala, ridho Allah, ampunan Allah dan seterusnya, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan yang pertama. Kedua, kalau kita salah satu di antara amalan yang menyebabkan pahala kita terhapus adalah kita berbuat dosa di saat sendiri. Berdasarkan salah satu hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu aqwaman min ummati. Aku benar-benar tahu ada berapa orang dari kalangan umatku ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati misla jabalit tiham. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Terus fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah jadikan pahala itu habis seperti debu yang tertiup angin. Pahalanya banyak tapi habis. Para sahabat bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Terangkan sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah, agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Maka dijawab oleh Rasul SAW, hum min ikhwanikum wa min jildatikum. Mereka itu saudara kalian, dari bangsa kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka suka sholat malam sebagaimana kalian juga sholat malam. Rajin tahajud. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka orang yang ketika bersendirian mereka melanggar larangan Allah. Mereka berbuat dosa. Ini hadisnya. Kita takut dengan hadis, tapi kita pernah begitu. Ketika menyendiri kita berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Wajib tobat dari dua hal. Dari perbuatan dosanya dan dari keberanian berbuat dosa di saat menyendiri. Wajib bertobat, maka kita akan dapat pahala dari tobatnya. Terus pahala-pahala yang lain terselamatkan apakah tidak? Itu sama dengan ria. Kalau kita umpah sholat tapi ria, nggak dapat pahala. Terus kita tobat dari ria, apakah pahala sholatnya kembali? Enggak kembali.
Karena sholatnya maksiat. Bukan karena sholatnya, karena apa? Riyaknya di dalam sholatnya. Nggak dapat pahala, bagaimana dia bisa kembali gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ke Ahwat dulu ya. Ustaz, jika kita tidak sengaja masuk masjid menggunakan kaki kiri, dosa apa tidak? Wallahu alam, tidak ada keterangan bahwa itu dosa ya. Tapi siapa yang memasukkan tangan kaki kanan terlebih dahulu dia dapat pahala, iya. Ya. Tapi jangan diabaikan, enggak dosa ini. Jangan. Lakukan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Jika ibu mendidik anaknya untuk ibadah dan beramal soleh, apakah sang ayahnya ikut mendapat pahala atau hanya ibunya saja? Tergantung. Ayahnya punya andil nggak? Kalau ayahnya bilang, Bu, ayah masih sibuk kerja cari nafkah. Jangan pikirkan kebutuhan dunia ibu, saya yang tanggung jawab. Didik anak-anak. Perintahkan beribadah, beramal soleh, berakhlak mulia. Ya. Lalu pergi. Ibunya melaksanakan, ayahnya dapat pahala. Tapi kalau bapaknya bilang, Bu, jangan terlalu keras mengekang anak. Jangan terlalu disuruh ibadah terus, kali-kali main. Awas, kalau ketahuan nanti nyuruh ngaji, maka ibunya terus tetap nyuruh ngaji, bapaknya tidak dapat pahala karena nggak punya andil, ya, nggak punya andil. Meraih sebanyak mungkin pahala terkait poin 1, memelihara sholat di masjid. Bagaimana kalau bapaknya bekerja di luar kota? Ibu nyuruh, nak, sholat tuh ke masjid. Suruh wudu, suruh pakai gamis, pakai kopiah, suruh ke masjid. Ya, jadi kalau bapak yang tidak ada ya, suruh aja anaknya ke masjid. Apa yang harus dilakukan ketika suami melakukan dosa besar? Apa yang sebaiknya dilakukan, mempertahankan atau memutuskan? Pertama, nasihati, peringatkan. Agar dia tobat dari dosa besarnya, berhenti dan kembali kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, maafkan, terima lagi, pertahankan itu rumah tangga. Tapi kalau sudah tidak bisa dinasihati, malah marah. Dan perbuatan dosa besarnya itu baik mengabaikan kewajiban seperti meninggalkan sholat, tidak saum Ramadan, tidak berzakat padahal sudah terkena kewajiban, tidak haji padahal sudah terkena kewajiban, atau melanggar larangan, dia mabuk, dia mencuri, dia korupsi, dia berzinah, dia berjudi, terlibat judol, gitu ya. Sudah diperingatkan, masih kekeh malah marah, maka itu menjadi uzur syar'i untuk meminta cerai kepada suami yang seperti itu ya. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, memperbaikinya jauh lebih baik. Terakhir ya. Bagaimana cara memotivasi anak laki-laki agar kelak ketika SLTP melanjutkan sekolah ke pondok pesantren? Qadarullah anak yatim. Imam Syafi'i juga anak yatim. Kenapa beliau menjadi ulama besar? Dimotivasi oleh ibunya. Kasih motivasi. Kasih dorongan. Coba baca kisah-kisah para ulama, ceritakan itu ke anak. Jadi kisah heroisme para ulama yang begitu agung, walaupun menderita sejak kecil yatim, hanya diurus oleh ibunya. Menderita tapi tegar,
sabar, kuat, sampai belajar terus menjadi seorang ulama besar, namanya terus abadi. Sampai sekarang ribuan tahun, mungkin sampai kiamat akan tetap namanya disebut, dipuji dan didoakan orang. Semua itu akan memotivasi si anak, saya ingin seperti mereka. Nah, kalau ingin seperti mereka, kamu harus sungguh-sungguh belajar seperti mereka juga. Jadi pertama, motivasi dengan cara memberikan kisah-kisah perjuangan para ulama zaman dahulu. Kedua, kasih motivasi dengan penjelasan tadi, orang yang belajar ilmu begini, begini, begini. Orang yang hadir ke majelis ilmu begini, begini, begini. Di dunianya, di akhiratnya, anak yang kesehariannya seumur hidupnya belajar ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu, penyelamat orang tuanya di akhirat nanti. Kamu sayang nggak kepada ibu, kepada sayang? Mau nggak menyelamatkan ibu dunia akhirat? Mau. Begini caranya. Belajar ilmu, amalkan, dakwahkan, itu hebat. Kasih motivasi ya. Kasih motivasi, insya Allah nanti anak akan segera, bahkan ada anak yang masih kelas 4, kelas 5 sudah greget tuh ingin segera mondok. Karena termotivasi ingin segera lulus SD, ingin segera mondok. Banyak yang seperti itu ya. Tinggal mental orang tuanya saja yang harus dikuatkan. Kadang-kadang mental anaknya kuat, ibu bapaknya nangis. Berpisah dengan anaknya ya. Semoga Allah mudahkan ya. Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.